Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya yang diberikan kepada kita semua, di antara nikmat karunia yang terbesar yang patut kita syukuri di detik-detik ini, di kondisi saat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga di sore yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan keberkahan ilmu tersebut. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nasihat. Nasihat itu sangat dalam apabila kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita terapkan ke anak-anak didik kita, ke anak-anak kandung kita, ke anak-anak darah daging kita, apabila nasihat tersebut kita terapkan, kita aplikasikan, maka kita akan melahirkan anak-anak yang luar biasa kelak. Anak-anak yang akan takut kepada Allah, anak-anak yang senantiasa tujuan utamanya adalah akhirat. Tujuan utamanya adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat tersebut disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang anak kecil yang ketika itu beliau mengajak anak kecil tersebut untuk ikut jalan-jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah jalan-jalannya Rasulullah bersama anak kecil tersebut, Rasulullah menyisipkan pesan besar karena tahu anak kecil ini memiliki multi talent yang apabila tidak dimaksimalkan, maka dia akan menjadi orang-orang yang biasa saja. Nasihat tersebut termaktub, tertulis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalan Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku tuh pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sibuknya, yang begitu banyak jobnya, tapi di tengah-tengah kesibukannya dia memiliki quality time untuk anaknya, untuk mendidik seorang anak kecil. Dengan tadi diajak jalan-jalan. Jadi jalan-jalannya itu nggak semata-mata buat have fun aja, buat main-main saja terus selesai. Tapi beliau berpesan kepada anak ini dengan pesan yang sangat dalam apabila kita aplikasikan, kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menarik perhatian anak tersebut dengan panggilan
Ya gulam, wahai anak. Kalau bahasa Kirang tuh, nak, itu. Inni u'allimuka bikalimat. Aku akan ajarkan kamu kalimat-kalimat, metode-metode, kaidah-kaidah yang apabila engkau terapkan, engkau akan bahagia, engkau akan tahu hakikat dunia, engkau akan tahu betapa besarnya, betapa kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi akhirnya berpesan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allahu Akbar. Dari penggalan hadis ini aja, kita akan ngerti betapa besarnya, betapa banyaknya mutiara-mutiara hikmah yang apabila kita petik, kita telusuri, maka itu akan niscaya bermanfaat bagi kita selaku orang tua, selaku peserta atau selaku pendidik, para peserta didik. Maka dari itu, pesankan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita tahu peribahasa Indonesia, siapa yang menanam, siapa yang mengharapkan tumbuh duren, tapi dia menanam biji cabai, nggak bakalan itu namanya ya bisa tumbuh duren, karena yang ditanam salah. Tapi Rasulullah SAW menanamkan kepada diri anak kecil ini dari kecil dengan tadi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata para ulama, maksudnya jagalah Allah adalah jagalah hak-haknya, jagalah batasan-batasannya, sehingga Allah akan menjaga dirimu kelak, anak-anak kita. Lihat, Rasulullah menanamkan sifat muraqabatullah, yaitu merasa diawasi. Jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Allahu Akbar. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ini sungguh berharga bagi kita. Anak kita itu biasanya yang kita pikirkan adalah kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya. Yang kita pikirkan itu saja. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mendidiknya. Padahal tujuan utama, fokusnya pendidikan seseorang orang tua kepada anaknya itu lebih utama daripada kebutuhan akan sandang dan pangan mereka. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya kebutuhan seseorang akan ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan sandang dan pangan mereka. Kita mungkin sering memikirkan bagaimana mereka bahagia, memberikan mainan kepada mereka, ya, mengajak jalan-jalan mereka, wasting time aja. Banyak membuang-buang waktunya, tapi di sela-sela itu tidak ada kalimat-kalimat yang besar, pengajaran-pengajaran yang penting untuk kehidupan mereka kelak. Nabi bersabda itu berpesan kepada Ibnu Abbas saat dari kecil. Karena dari kecil itu dia adalah masih di atas fitrahnya. Ketika kita arahkan untuk takut kepada Allah, untuk jaga hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, dia akan terngiang-ngiang terus. Dia akan pegang tuh pesan erat-erat hingga ia besar. Makanya kita dianjurkan salah satu pelajaran dari hadis ini untuk mendidik anak sesuai dengan talentnya. Kita tahu Rasulullah mengerti bahwasannya Ibnu Abbas ini adalah sosok seorang anak yang multi talent. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada Ibnu Abbas suatu yang besar. Kelak orang ini, anak ini akan menjadi sosok yang besar.
Makanya kita tahu Ibnu Mas'ud mengatakan ni'mat turjumanil Al-Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik orang yang bisa menerjemahkan atau ahli tafsir terbaik adalah Abdullah bin Abbas. Karena itu apa? Dididik sama guru terbaik. Kita tahu Nabi Muhammad SAW guru terbaik yang memahami konsep, yang memahami metode, dan diajarkan kepada anak didik terbaik yang memiliki multi talent. Maka dari itu beliau fokuskan dirinya untuk jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan kita itu yang mengajarkan kepada anak-anak kita agar takut kepada makhluk. Sebagai contohnya, "Mah, aku tuh mau main, Mah. Mau main sama teman-temanku. Aku tuh mau gabung sama mereka. Tolong izinin ya ke papa ya, Mah." Ya udah nanti ya. Mama itu sebenarnya nggak masalah. Mama tuh ngizinin aja. Kamu mau main sama siapa? Mama akan izinin. Tapi papamu itu loh orangnya galak banget. Gitu. Ya udah nanti Mama lobbyin ya. Ya Ma, tolong ya Ma, lobbyin ke papa ya Ma. Tapi akhirnya pas ketika meminta izin, akhirnya papanya nggak mengizinkannya. Hingga akhirnya, iya, tadi akhirnya takutnya sama makhluk. Secara nggak langsung, kita mendidik anak kita untuk takut kepada makhluk. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak didiknya, kepada anak kecil yang memiliki kemampuan-kemampuan yang besar dengan pendidikan yang mulia, pendidikan yang dikembalikan kepada Allah. Karena kita tahu kalau misalnya anak kecil itu udah menjaga hak-hak Allah, maka Allah tinggal mengarahkan agar dirinya menjaga hak-hak makhluknya. Maka dari itu pemirsa Insan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kita mengerti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullah yansurkum. Apabila kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga, akan menangkan ya dirinya, dan Allah akan menolong mereka. Ketika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong juga kalian. Ketika di saat sulit, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang sempit, Allah akan jaga. Intinya jaga sama Allah. Intinya jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita dari penjagaan baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari Ana dan dari syaitan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.